Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved student. Today is our third meeting of the online English learning process. First of all, let's pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. And unto you will be given the protection and the help. And then, second, let's say salat and salam to the Muhammad Prophet as the closing of the prophets. Okay, student, for the third meeting, we are going to discuss about my opinion. For the last meeting, we discussed about suggesting. Actually, this material is still have the relation and as not too far the method of the material. Baik anak-anak, hari ini adalah pertemuan ketiga materi pembelajaran online selama pandemi COVID-19. Pertemuan yang lalu kita membahas mengenai suggesting atau saran, sementara untuk saat ini kita akan melangkah untuk materi mengenai my opinion atau opinion pendapat. Sebenarnya materi ini tidak terlalu berbeda kalau kita bandingkan antara materi memberikan saran dan pendapat, tapi ada sedikit moral value, jadi ada sedikit pesan moral sebenarnya. Kalau di opinion kita nothing tulus saja, jadi artinya kita memberikan pendapat bisa diterima bisa tidak, itu terserah. Jadi tidak ada permasalahan, there is no the problem that needed the problem solving, tidak dibutuhkan pemecahan masalah. Sementara untuk saran ada suatu hal yang menjadikan itu ada nilainya. Jadi di sini kita akan mulai pembahasan mengenai my opinion. Providing and asking for one's opinion and touch. Jadi bagaimana cara kita memberikan pendapat tentang sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita lihat selanjutnya. Here expression to state our opinions or touch. Jadi ini adalah beberapa ungkapan. Sebenarnya mirip dengan materi awal kita di suggesting. Jadi ini materi tentang awalan, masalah kontennya up to you, terserah. Jadi di awal ketika kita memberikan pendapat, ada baiknya kita memberikan awalan, kita memberikan semacam prolog di awal. Bisa menggunakan salah satu dari ini. Untuk personal opinion, jadi pendapat secara pribadi, in my opinion, menurut pendapat saya, bla bla bla. I think, saya pikir, bla bla bla, I say that, saya mengatakan bahwa, I want to pay not, I believe that, saya percaya bahwa, dan yang lain-lain. I suppose, saya mengira. Jadi ini pendapat secara pribadi. Nah, pendapat ini tentu kadang kita tidak diminta memberikan pendapat, tapi kita ingin berikan pendapat. Tapi kalau kita bandingkan dengan saran, itu ada suatu masalah. Biasanya sekali lagi di depan itu ada masalah yang harus kita berikan saran. Kemudian di sebelah kanan kita lihat di situ ada ungkapan lain, it is touch that, dan ini ada general touch ya. Jadi pemikiran secara umum. Many people say that. Banyak orang mengatakan, intinya jumlah ya. Banyak orang mengatakan bahwa. Jadi kita seolah-olah mengesankan bahwa general touch adalah pemikiran orang lain yang kita pinjam untuk kita katakan. Yang di bawah lebih jelas lagi, most people do not agree. Banyak orang tidak percaya atau tidak setuju bahwa. Several people believe, beberapa orang percaya bahwa. Jadi intinya kalau personal opinion itu sudut pandang satu, sementara general touch ini dari sudut pandang dari banyak orang. Sementara yang ketiga, here expression to ask for one's opinion or touch. Jadi ini ungkapan kita asking opinion, kita meminta pendapat seseorang. Contoh, di sini ada awalan. Masalah konten sekali lagi silakan Anda atau kalian mengisinya dengan sesuai kebutuhan. What do you think about, misalkan what do you think about the food? Bagaimana, apa yang kamu pikir tentang makanan ini? Ini kan semacam pendapat yang kita minta pada seseorang. Atau kita pakai what is your opinion? Kita singkat what is your opinion? What is your view about bla bla bla? What do you mean? What would you say about that? Jadi ini adalah contoh-contoh yang bisa kita gunakan untuk meminta pendapat, sementara nanti counternya untuk memberikan pendapatnya kita bisa memakai ungkapan-ungkapan yang di atas. Kemudian setelah kita meminta saran, meminta pendapat, kemudian ada pendapat yang masuk, ada dua opsi yang bisa kita pakai, agreeing and disagreeing, setuju dan tidak setuju. Kalau setuju, Anda atau kalian bisa memilih salah satu dari ini. Yes, of course, exactly. You are right, kamu betul. Yes, I agree, dan lain-lain. Sementara yang tidak setuju, kita lihat di sebelah kanan, ada that's different, itu berbeda. I don't agree with you. However, bla bla bla. That's not entirely true. On the contrary, bla bla bla. I'm sorry to disagree. Maaf, saya tidak setuju denganmu with, but bla bla bla. Jadi ini beberapa ungkapan yang kita bisa pakai untuk menyatakan kesetujuan dan
setujuan. Sekarang kita lihat di sini ada contoh yang merupakan sebuah dialog antara Rama dan Sofia, dan ini coba nanti kita baca sama-sama, kita pahami. Ada beberapa contoh yang bisa kamu ambil nanti dari dialog-dialog di bawah ini. Hai Sofia, you are sitting here alone. Hai Sofia, kamu sedang duduk sendiri di sini. Why don't you stay with those girls? Mengapa kamu tidak bergabung dengan cewek-cewek yang ada di situ? Sofia menjawab, Hai Yan, in my opinion, menurut pendapat saya, it doesn't make any sense. Ini tidak ada kesannya sama sekali if we visit together, jika kita duduk bersama. But we are busy with our cell phone. Tapi kita sibuk dengan ponsel kita masing-masing. Jadi ini suatu bentuk pendapat menurut si Sofia bahwa tidak ada manfaatnya dia bergabung sementara masing-masing sibuk dengan HP-nya masing-masing. Jadi ini salah satu bentuk pendapat. So I'm sitting here memorizing vocabulary and then playing with my phone. It's much beneficial. Ini pendapat pribadi daripada si Sofia. Kemudian dikatakan untuk agreeing-nya, you're right, betul. Several people believe that a smartphone may keep people away. Beberapa orang mengatakan bahwa smartphone dapat menjauhkan orang, artinya menjauhkan secara jiwa. Sofia mengatakan, the reason I don't open my phone, karena alasan itu saya tidak membuka telepon before the class start, sebelum kelas mulai. Ini juga merupakan suatu lanjutan dari bentuk pendapat. Kemudian dilanjut lagi, so do I like to point out that I'm here not only to study but also to develop my social relationship. Jadi ini satu bentuk dialog yang bisa kalian pelajari, dan tentu saja dari dialog-dialog yang lain, yang dari bacaan-bacaan yang lain untuk menambah perbendaharaan kata dan pengetahuan yang lain. Sementara itu anak-anak, jadi untuk materi kita hari ini tidak ada tugas yang harus dikerjakan, cukup kalian memahami saja. Insya Allah minggu depan pertemuan yang akan datang sekitar tanggal 28 kita baru akan memberikan tugas. Untuk itu keep health, tetap sehat, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.